Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dan rekan saya Deva Nur Amartia dan Yandi Everlian. Kemudian ada Kevin Amanullah dan Yeriko Christian. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang AHM PT Astra Honda Motor. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yandi Everlian. Tentang Astra. Sepeda motor kini bukan hanya menjadi sarana transportasi produktif bagi masyarakat di Indonesia. Sepeda motor sudah menjadi bagian dari hobi dan gaya hidup, bahkan bisa mengantarkan pada prestasi tertentu yang membanggakan. Untuk menemani masyarakat beraktivitas dan menggapai beragam mimpinya, PT Astra Honda Motor menghadirkan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan layanan terbaik. Sejak pertama kali hadir di Indonesia, sepeda motor Honda selalu dicintai dan dipercaya menjadi partner kebanggaan masyarakat. PT Astra Honda Motor secara konsisten melakukan inovasi pada produk dan teknologinya, terus meningkat layanan di jaringan penjualan dan purna jual Honda, serta intens beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui beragam platform. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, PT Astra Honda Motor senantiasa memperkuat kontribusinya di berbagai bidang seperti keselamatan berkendara, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan dapat menjadi salah satu perusahaan kebanggaan bangsa di Indonesia. Manfaat data warehouse. 1. Dapat mengetahui model motor seperti apa yang banyak terjual di pasaran, cabang mana yang banyak memasarkan produk dari perusahaan, mampu menggabungkan seluruh database yang berasal dari berbagai sumber data ataupun cabang-cabangnya. Melalui data warehouse ini, seluruh database tersebut dapat terintegrasi secara lengkap dan digunakan untuk kebutuhan penyediaan informasi pemasaran, baik itu penjualan per tahun, penjualan suku cadang, penjualan motor, dan lain sebagainya. Kebutuhan bisnis. AHM ingin menjadi pemimpin sepeda motor di Indonesia dengan menjadi pemain kelas dunia, dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Dimensi bisnis. Di sini memiliki 5 dimensi. Salah satunya dimensi pelanggan, dimensi produk, dimensi sales, dimensi lokasi, dimensi waktu. Dimensi pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, umur pelanggan, jenis kelamin, alamat, kecamatan pelanggan. Dimensi produk berisi ID produk, nama produk, tipe produk, deskripsi produk, harga produk. Dimensi sales terdiri dari ID sales, ID lokasi, nama pegawai, umur pegawai, nomor telepon pegawai, alamat pegawai. Dimensi lokasi terdiri dari ID lokasi, jalan lokasi, kota lokasi, cabang lokasi. Dan dimensi waktu terdiri dari ID waktu, tanggal waktu, bulan waktu, tahun waktu. Fact table. Di sini mempunyai satu fact table, yaitu fact transaksi. Terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, ID sales, ID lokasi, ID waktu, dan total harga. Star skema. Jadi di star skema ini menghubungkan antara fact table dengan dimensi pelanggan, dimensi lokasi, dimensi produk, dimensi waktu, dan dimensi sales. Baik, selanjutnya saya akan lanjut tentang pelanggan. Di sini ada data-data pelanggan, kemudian ada produk, kemudian ada lokasi, waktu, sales, di dalam Excel. Yang pertama itu ada data pelanggan.
pelanggan di sini memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, umur pelanggan, jenis kelamin, alamat kecamatan pelanggan. Jadi di sini ID pelanggan itu ada D00-01 sampai sekiranya sampai D00-100. Dan ini ada nama-nama pelanggan, kemudian ada umur-umur pelanggan. Yang pertama itu ada Bapak Edi, umurnya 32 tahun, laki-laki, dia tinggal di Semarang Utara. Setelah itu ada produk, itu ada dimensi waktu. Dimensi waktu di sini terdapat 4 kolom, yaitu pertama ada ID waktu, tanggal waktu, bulan waktu, tahun waktu. Untuk data di sini kita mengambil 6 bulan. 6 bulan dimulai dari Januari sampai Juni, sampai bulan Juni. Dan baik, selanjutnya ada data lokasi. Data lokasi ini, dimensi lokasi ini terdapat 4 kolom, yaitu pertama ID lokasi, jalan alamat lokasi, kemudian kota lokasi, keterangan lokasi. Di sini ada ID pertama itu S-10101010, S- sini ada S-10101, itu Jalan Gajah Mada nomor 88, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasinya di Semarang. Itu merupakan pusat dari toko kami. Yang kedua ada S-10103 yang berada di Jalan Sudirman nomor 320B, Semarang Barat. Lokasinya di Semarang. Itu merupakan kantor cabang 1. Dan yang terakhir S-10105, lokasinya di SPBU Ruko Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 60, Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 60, Purwoyoso, Ngalian, Semarang. Lokasinya Semarang. Keterangan lokasinya di cabang 2, merupakan kantor cabang 2. Terus dan di sini ada dimensi sales. Dimensi sales memiliki 6 kolom, yaitu pertama ID sales, ID lokasi, nama sales, umur sales, nomor sales, kemudian alamat sales. Untuk ID lokasi sendiri kita mengambil dari dimensi lokasi. Dari dimensi lokasi tadi kita taruh di dimensi sales. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir ini ada dimensi transaksi. Dimensi transaksi ini merupakan dimensi untuk keseluruhan tabel, yang yaitu ada 7 kolom. Itu pertama ada ID transaksi, ID pelanggan, ID sales, ID produk, ID lokasi, ID waktu, sama total harga. Di transaksi ini merupakan salah satu relasi dari dimensi-dimensi
sebelumnya, yaitu yang pertama ID pelanggan. ID pelanggan itu ID pelanggan diambil dari ID pelanggan atau dimensi pelanggan. Dari dimensi pelanggan ada ID pelanggan, kita masukkan ke transaksi. Kemudian sampingnya ada ID sales. ID sales kita juga mengambil relasi dari sales. Di dalam dimensi sales terdapat ID sales. Kemudian ada ID produk. ID produk ini kita mengambil ID produk dari dimensi produk. Dan ada ID lokasi. ID lokasi ini juga kita mengambil ID lokasi dari dimensi lokasi. Setelah itu kita mengambil ID waktu. ID waktu ini kita mengambil dari dimensi waktu. Untuk yang terakhir yaitu total harga. Total harga ini kita juga mengambilnya dari dimensi produk. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel AHM Astra Honda Motor ini. Yang pertama, di data source ada tabel fact transaksi yang berhubung dengan lokasi, dimensi pelanggan, dimensi produk, dimensi sales, dan dimensi waktu. Lalu yang pertama ini ada grafik penjualan bulanan total. Grafiknya menurun dari Januari, menurun ke Februari, Maret, April, dan dari April ke Mei ini naik, dan Mei ke Juni juga naik. Di Januari ada 131, Februari 88, Maret 74, April 71, Mei 76, dan Juni 78. Selanjutnya ada total penjualan produk. Total penjualan produk ini di Honda DV72, Honda Beat 91, Honda Genio 11, Honda PCX 101, Honda Scoopy 200, dan Honda Vario 25. Selanjutnya penjualan produk berdasarkan wilayah. Nah, ini ada dimensi alamat dan dimensi nama produk. Banyumanik, Jamungkur, KM Sari, Gunung Pati, Ijen, dan lain-lain. Seperti ini. Selanjutnya penjualan di cabang selama bulanan. Di cabang 1 ini selama bulan Januari sampai Mei, lalu cabang 2 dan cabang pusat. Nah, berikut ini data-datanya. Selanjutnya ada penjualan sales berdasarkan wilayah. Nah, berikut ini ada dimensi nama sales dan alamat pelanggan. Jadi nama sales ini ada alamat, penjualan di Banyumanik, Ijen, Nganyan, Peturungan, dan lain-lain. Seperti di gambar ini. Selanjutnya penjualan sales berdasarkan produk. Nah, ini seperti tadi hampir sama, tapi dengan dimensi nama sales dan nama produk. Ini alamat, menjual produk Honda, DV, Beat, Genio, dan lain-lain. Seperti ini. Selanjutnya ada pelanggan dengan pembelian terbanyak. Ini adalah pelanggan-pelanggan yang membeli motor dengan total semuanya. Seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah di map, tableau map di tiap daerah. Hanya ada di daerah Semarang saja. Gunung Pati ini 5, Banyumanik 80, Kecamkur 57,
Alumijen 15, Ngalian 14, Semarang Barat 94, Semarang Selatan 73, Semarang Timur 16, Gayam Sari 4, Peturungan 8, dan Semarang Utara di 134. Sekian tablo yang kami buat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pelanggan. Di sini ada data-data pelanggan, kemudian ada produk, kemudian ada lokasi, waktu, sales di dalam Excel. Yang pertama itu ada data pelanggan. Pelanggan di sini memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, umur pelanggan, jenis kelamin, alamat kecamatan pelanggan. Jadi di sini ID pelanggan itu ada D00-01 sampai sekiranya sampai D00-100. Dan ini ada nama-nama pelanggan, kemudian ada umur-umur pelanggan. Yang pertama itu ada Bapak Edi, umurnya 32 tahun, laki-laki, dia tinggal di Semarang Utara. Setelah itu ada produk, itu ada dimensi waktu. Dimensi waktu di sini terdapat 4 kolom, yaitu pertama ada ID waktu, tanggal waktu, bulan waktu, tahun waktu. Untuk data di sini kita mengambil 6 bulan. 6 bulan dimulai dari Januari sampai Juni, sampai bulan Juni. Dan baik, selanjutnya ada data lokasi. Data lokasi ini, dimensi lokasi ini terdapat 4 kolom, yaitu pertama ID lokasi, jalan alamat lokasi, kemudian kota lokasi, keterangan lokasi. Di sini ada ID pertama itu S-10101010, S-, sini ada S-10101, itu Jalan Gajah Mada nomor 88, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasinya di Semarang. Itu merupakan pusat dari toko kami. Yang kedua ada S-10103 yang berada di Jalan Sudirman nomor 320B, Semarang Barat. Lokasinya di Semarang. Itu merupakan kantor cabang 1. Dan yang terakhir S-10105, lokasinya di SPBU Ruko Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 60, Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 60, Purwoyoso, Ngalian, Semarang. Lokasinya Semarang. Keterangan lokasinya di cabang 2, merupakan kantor cabang 2. Terus dan di sini ada dimensi sales. Dimensi sales memiliki 6 kolom, yaitu pertama ID sales, ID lokasi, nama sales, umur sales, nomor sales, kemudian alamat sales.
Untuk ID lokasi sendiri kita mengambil dari dimensi lokasi. Dari dimensi lokasi tadi kita taruh di dimensi sales. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir ini ada dimensi transaksi. Dimensi transaksi ini merupakan dimensi untuk keseluruhan tabel vaktabel yang yaitu ada 7 kolom. Itu pertama ada ID transaksi, ID pelanggan, ID sales, ID produk, ID lokasi, ID waktu, sama total harga. Di transaksi ini merupakan salah satu relasi dari dimensi-dimensi sebelumnya, yaitu yang pertama ID pelanggan. ID pelanggan itu ID pelanggan diambil dari ID pelanggan atau dimensi pelanggan. Dari dimensi pelanggan ada ID pelanggan, kita masukkan ke transaksi. Kemudian sampingnya ada ID sales. ID sales kita juga mengambil relasi dari sales. Di dalam dimensi sales terdapat ID sales. Kemudian ada ID produk. ID produk ini kita mengambil ID produk dari dimensi produk. Dan ada ID lokasi. ID lokasi ini juga kita mengambil ID lokasi dari dimensi lokasi. Setelah itu kita mengambil ID waktu. ID waktu ini kita mengambil dari dimensi waktu. Untuk yang terakhir yaitu total harga. Total harga ini kita juga mengambilnya dari dimensi produk. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabu AHM Astra Honda Motor ini. Yang pertama di data source ada tabel fact transaksi yang berhubung dengan lokasi, dimensi pelanggan, dimensi produk, dimensi sales, dan dimensi waktu. Lalu yang pertama ini ada grafik penjualan bulanan total. Grafiknya menurun dari Januari, menurun ke Februari, Maret, April, dan dari April ke Mei ini naik, dan Mei ke Juni juga naik. Di Januari ada 131, Februari 88, Maret 74, April 71, Mei 76, dan Juni 78. Selanjutnya ada total penjualan produk. Total penjualan produk ini di Honda DV 72, Honda Beat 91, Honda Genio 11, Honda PCX 101, Honda Scoopy 200, dan Honda Vario 25. Selanjutnya penjualan produk berdasarkan wilayah. Ini ada dimensi alamat dan dimensi nama produk. Banyumanik, Jamungkur, Gamsari, Gunung Pati, Mijen, dan lain-lain. Seperti ini. Selanjutnya penjualan di cabang selama bulanan. Di cabang 1 ini selama bulan Januari sampai Mei, lalu cabang 2 dan cabang pusat. Nah, berikut ini data-datanya. Selanjutnya ada penjualan sales berdasarkan wilayah. Berikut ini ada dimensi nama sales dan alamat pelanggan. Jadi nama sales ini ada alamat, penjualan di Banyumanik, Mijen, Ngalian, Peturungan, dan lain-lain. Seperti di gambar ini. Selanjutnya
penjualan saras berdasarkan produk. Nah, ini seperti tadi hampir sama, tapi dengan dimensi nama sales dan nama produk. Ini Damat menjual produk Honda, DV, Beat, Genio, dan lain-lain seperti ini. Selanjutnya ada pelanggan dengan pembelian terbanyak. Ini adalah pelanggan-pelanggan yang membeli motor dengan total semuanya. Seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah di tableau map di tiap daerah. Hanya ada di daerah Semarang saja. Tegalpade ini 5, Banyumanik 80, Kecamkur 57, Kalomijen 15, Ngalian 14, Semarang Barat 94, Semarang Selatan 73, Semarang Timur 16, Gayam Sari 4, Pedurungan 8, dan Semarang Utara di 134. Sekian tableau yang kami buat. Terima kasih.